Bab 021. Setelah selesai mandi, Aida kembali melanjutkan aksinya di dapur yang harus tertunda. Karena sudah merasa sangat lapar membuat Farel tidak berani untuk mengganggu Aida dan membiarkan Aida memasak dengan tenang. Selesai sarapan pagi, Aida dan Farel pun memutuskan untuk mengelilingi pulau. Tak lengkap rasanya jika cuman harus berdiam di pulau. Farel pun kembali menghubungi Bayu untuk mengatur perjalanan mereka. Semua sudah diatur dengan sempurna. Aida sungguh sangat bahagia. Semua keinginannya perlahan terwujud, hingga ia memaksa Farel untuk menyelam. Ia benar-benar ingin menyaksikan sendiri bagaimana keindahan bawah laut yang selama ini hanya bisa ia pandang dari gambar. Farel pun tak kuasa menolak keinginan Aida. Dengan konsultasi ke Bayu, keinginannya pun tercapai. Bayu benar-benar guide yang bisa diandalkan, wajar saja bayarannya juga mahal dan termasuk salah satu guide favorit yang ada di dalam perusahaan tersebut. Aida benar-benar sangat menikmati hidupnya. Ia sangat beruntung memiliki Farel di hidupnya. Rasanya ia bagai mimpi mempunyai suami yang menuruti segala keinginannya. Dan Farel juga sangat merasa bahagia jika ia berhasil membuat Aida hidup bahagia bersama dirinya. Tidak ada tujuan lain di hidupnya selain ingin membahagiakan Aida dan anak-anaknya. Setelah merasa puas, Aida dan Farel pun kembali ke daratan. Mereka pun memutuskan untuk menikmati keindahan pantai malam. Mereka benar-benar menghabiskan waktu untuk bahagia dan berharap selamanya mereka akan terus merasa seperti ini. Terima kasih sayang, Mas sudah mewujudkan semua impian aku. Bulan madu yang romantis benar-benar bisa aku rasakan, ucap Aida yang sedang digendong oleh Farel. Sama-sama sayang, Mas juga bahagia jika kamu bahagia, dan ini belum setimpal dengan semua pengorbanan kamu. Mas sangat mencintai kamu, ucap Bayu lalu mencium lembut bibir Aida. Setelah itu mereka pun kembali ke kamar untuk bersih-bersih dan makan malam yang sudah disediakan pelayan resort tersebut. Aida dan Farel pun menikmati makan malam yang indah di pinggiran pantai. Aida benar-benar tidak bisa berhenti pangling dari semua yang ada di depan matanya. Kamu makan yang banyak ya sayang, ucap Farel sambil menambahkan sepotong daging ke piring Aida. Aida udah kenyang sayang, lihat perut Aida udah buncit, ucap Aida sambil menunjukkan perutnya yang terlihat rata tanpa lemak. Buncit apanya begitu? Lemaknya aja gak ada, kamu harus makan banyak nanti kalau kita punya baby lagi gimana nanti mereka mau makan apa di sana, ucap Farel yang ingin menggoda Aida. Sayang kan gak mungkin sekarang babynya ada dalam perut Aida, ucap Aida manja yang membuat Farel semakin gemes dengan tingkah istri cantiknya itu. Kamu kok imut banget sih sayang, bikin Mas tambah sayang aja, ucap Farel sambil mencubit manja hidung Aida. Mereka pun kembali melahap makan malam mereka dengan nikmati, diiringi musik klasik menambah rasa makan mereka semakin nikmat. Selesai menghabiskan makan malam, Aida pun meraih telepon genggam miliknya. Ia mencoba menghubungi Big Ani untuk menanyakan si kembar yang sudah amat ia rindukan. Tampaklah wajah buah hati mereka di layar HP milik Aida, membuat Aida tidak sabar ingin segera mencium wajah tembem buah hatinya. Aida pun berpesan agar Big Ani hati-hati untuk mengasuh si kembar. Ia tidak ingin si kembar kenapa-napa. Dengan senang hati Big Ani pun menjalankan perintah Aida, yang sudah menganggap si kembar seperti cucunya sendiri. Selesai melepas rindu, Aida dan Farel kembali menikmati angin malam pantai. Aida benar-benar tidak ingin melewatkan waktu sedetik pun terbuang sia-sia selama di sana. Farel hanya bisa tersenyum manis melihat tingkah istri cantiknya itu. Angin malam seakan menambah rasa sayang di antara mereka. Semakin ingin memiliki, dan semakin ingin digenggam, membuat hasrat cinta di dalam tubuh Aida dan Farel semakin bergejolak. Seandainya tidak ada kesedihan yang menimpa Aida dan Farel, mungkin kebahagiaan ini tidak akan pernah terjadi di antara mereka. Dari situ mengajarkan Farel untuk lebih peduli kepada istri dan menghargai setiap waktu ketika bersama istri dan anak-anaknya. Ia sadar akan semua kesalahannya yang lalu, dan membuatnya semakin mencintai Aida dan semakin takut untuk kehilangan Aida.
ketulusan cintanya benar-benar bisa membuat Aida selalu tersenyum bahagia ketika berada di sampingnya. Bagaimana aku harus bersyukur menikmati kebahagiaan ini? Adakah kata-kata yang lebih pantas ku ucapkan untuk mengutarakan betapa beruntungnya aku memilikimu? Senyumanmu semakin menambah bahagia di hidupku, tawamu bagai pelangi di hidupku dan bahagiamu bagai dunia di hidupku. Semua menceritakan hanya tentang kamu. Sudah jelas karena sekarang hanya kamulah hidupku, gumam Farel dalam hati yang sangat mensyukuri memiliki Aida di dalam hidupnya. Terima kasih Kak, sudah memberikan hidup yang indah ini untuk Aida. Aida harap kakak di sana juga ikut bahagia melihat Mas Farel dan buah hati kakak hidup bahagia dengan Aida. Aida akan jaga baik-baik amanah yang kakak beri ini. Aida sayang kakak, gumam Aida dalam hati yang sangat berterima kasih untuk kebahagiaan yang sudah alam kakaknya berikan. Setelah menghabiskan waktu seminggu di Bali, kini tiba waktunya Aida dan Farel kembali ke Singapura. Sekian banyak melakukan perjalanan, ini merupakan perjalanan terindah bagi Aida dan Farel yang sangat perlu untuk diulang. Banyak kenangan indah yang tidak akan mungkin bisa dilupakan, janji suci yang telah mereka ucapkan, semakin membuat mereka bagai remaja yang benar-benar sedang dimabuk cinta. Setelah tiba di Singapura, Aida pun langsung memeluk buah hatinya yang sudah amat sangat ia rindukan. Kebahagiaannya terasa lengkap sudah, hidupnya dikelilingi orang-orang yang menyayangi dirinya dan peduli terhadapnya. Sementara itu Farel pun memeriksa CCTV yang sengaja ia pasang tersembunyi untuk bisa memantau pengasuh baru untuk si kembar. Ia benar-benar tidak lepas tanggung jawab. Ia sudah mempersiapkan semua dengan matang sebelum ia dan Aida pergi bulan madu ke Bali. Ini yang membuat dirinya bisa pergi dengan tenang tanpa harus berpikir macam-macam dengan orang yang baru bekerja dengan dirinya. Farel pun merasa lega, melihat rekaman Bo Atum yang bekerja dengan baik. Tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Bahkan Bo Atum juga selalu menemani Big Ani untuk standby tidur dengan si kembar. Mereka juga selalu siaga tanpa pernah merasa lelah. Aida yang sangat berterima kasih untuk Big Ani dan Bo Atum yang baru bekerja dengan dirinya, tidak lupa untuk membawa oleh-oleh. Aida terlihat sangat bahagia ketika memberi buah tangan darinya. Sikapnya yang ramah membuat Bo Atum merasa nyaman. Ternyata apa yang diceritain Big Ani semua benar, pikirnya. Ia sangat beruntung memiliki majikan yang baik, ramah, sopan dan serta bisa menghormati seseorang yang jauh lebih tua dari dirinya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di keluarga kami. Semoga Mbok Atum bisa betah dan nyaman kerja di sini. Maaf kemarin Mbok baru datang udah Aida tinggal. Jika Mbok ada masalah Mbok bisa langsung cerita ke Aida. Insya Allah selagi Aida bisa membantu pasti Aida bantu. Dan laki-laki yang bersama dengan Aida tadi itu Mas Farel, suami Aida. Mas Farel orangnya baik kok, hanya saja dia mungkin kecapean jadi belum sempat menyapa Mbok Atum, ucap Aida yang menyambut hangat pengasuh buah hatinya. Terima kasih Nyonya, saya akan bekerja dengan giat dan baik, saya tidak akan mengecewakan Nyonya, saya tahu Nyonya dan Tuan orang baik. Izinkan saya mengasuh si kembar seperti cucu saya sendiri, ucap Mbok Atum yang merasa tersanjung dengan sikap ramah Aida. Sama-sama Mbok, Aida dengan senang hati mengizinkan Mbok mengasuh si kembar seperti cucu Mbok sendiri. Tapi satu Aida gak suka, tolong jangan panggil Aida dengan sebutan Nyonya. Aida merasa tidak nyaman, ucap Aida kembali dengan senyum manis yang melekat di bibirnya. Kalau begitu izinkan saya untuk memanggil Non Aida saja, ucap Mbok Atum meminta dan permintaannya pun dengan senang hati disetujui oleh Aida. Setelah selesai membagi buah tangannya, Aida pun menyusul Farel ke kamar yang sedari tadi meninggalkannya. Aida hanya bisa tersenyum ketika melihat Farel yang sedang berbaring pasrah di ranjang mereka. Sini sayang, jangan cuman liatin Mas aja nanti makin jatuh cinta loh, ucap Farel yang menyadari kedatangan Aida dan sedang senyum sendiri memperhatikan dirinya. Bagaimana Aida gak semakin jatuh cinta, mempunyai suami yang tampan seperti ini, ucap Aida sambil menghampiri Farel dan ikut berbaring di samping suami tampannya itu. Ucapan kamu membuat capek Mas hilang,
Mas boleh gak minta jatah lagi, ucap Farel yang langsung memeluk tubuh Aida serta langsung menjalankan aksinya. Aida pun hanya bisa pasrah sambil menikmati aksi Farel. Jujur saja Aida juga sangat menyukai serangan yang dilakukan Farel, ia juga begitu cepat merindukan kehangatan dari tubuh suami tampannya itu. Sebulan berlalu Aida pun memulai melanjutkan pendidikannya. Semua berjalan normal. Aida begitu cepat mendapat teman baru serta tidak dipungkiri banyak lelaki yang jatuh cinta pada pandang pertama dengan Aida. Berkat kecantikannya Aida terpilih menjadi finalis bintang kampus mewakili fakultasnya yang diadakan setiap tahun dan merupakan ajang bergengsi di universitas tersebut. Yang menjadi pasangan Aida juga tidak kalah jauh tampan dari Farel. Namanya Yoga, laki-laki blasteran yang berhasil memikat hati para wanita fakultasnya. Ketertarikannya dengan Aida lah alasannya mengapa ia bersedia bergabung menjadi bintang mewakili fakultasnya. Aida, kalau boleh tahu kamu tinggal di mana? Tanya Yoga yang ingin menggali lebih dalam tentang kehidupan Aida. Aida tinggal di Holland Village, York, jawab Aida singkat tanpa bertanya kembali kepada Yoga. Sebelum Yoga ingin bertanya kembali, Aida segera berpamitan pulang dengannya, membuat Yoga geram melihat sikap cuek Aida kepadanya, karena hanya Aida lah yang tidak tergoda sama sekali dengan dirinya. Aida pun segera menghampiri Farel yang sudah standby menjemputnya. Sejak Aida kuliah, Farel selalu siaga mengantar jemput Aida. Ia begitu khawatir seseorang akan mengganggu dan menggoda istri cantiknya itu. Maafin Aida ya sayang, Mas jadi menunggu lama, ucap Aida yang merasa bersalah sudah membiarkan Farel menunggu lama. Gak masalah sayang, Mas senang kok menunggu kamu, jawab Farel lembut yang selalu menenangkan hati Aida. Tapi Mas juga kan punya kerjaan mulai besok, biar Pak Agus saja yang ngantar Aida biar kerjaan Mas gak terganggu dan Mas juga gak kecapean yang harus bolak-balik dari rumah ke kampus setelah itu ke kantor. Ucap Aida yang sangat mengkhawatirkan suami tampannya itu. Sayang, selagi itu menyangkut kamu tidak ada kata lelah di hidup Mas. Masalah kerjaan Mas punya Fahri yang mampu ngerjain itu semua. Masalah Mas yang harus bolak-balik itu tidak masalah buat Mas, apalagi itu semua demi istri Mas yang sangat cantik ini, ucap Farel yang mampu membuat hati Aida tenang dan merasa melayang mendengar kata-kata romantis dari Farel. Mas selalu buat Aida malu, ucap Aida yang berusaha menutupi wajah tomatnya. Mas bicara fakta kok sayang, semua orang juga tahu kalau istri Mas wanita tercantik di dunia ini, ucap Farel kembali dan benar-benar membuat Aida semakin merasa bahagia. Suamiku memang paling bisa buat ngegombal, ucap Aida sambil mencubit manja hidung Farel yang sedang fokus mengendarai mobilnya. Farel pun hanya senyum-senyum sendiri melihat istrinya yang salah tingkah dan semakin ingin menggodanya. Setelah tiba di rumah, Aida pun langsung menghampiri buah hatinya, sementara Farel memutuskan untuk langsung kembali ke kantor soalnya banyak kerjaan numpuk yang harus ia tinggalkan hanya untuk bisa menjemput Aida dari kampus. Setelah tiba di kantor, Fahri hanya bisa geleng-geleng melihat sikap Farel yang berubah 360 derajat. Aida benar-benar wanita hebat yang mampu meluluhkan seorang Farel yang dulunya selalu mengutamakan pekerjaan dan hampir tidak punya waktu untuk alam istrinya. Enak benar jadi bos yang bisa main kabur sesuka hati ninggalin kerjaan numpuk tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, ucap Fahri yang ingin menyindir Farel. Bro, lo bisa dengar suara aneh gak? Perasaan ruangan gue semakin lama kok semakin seram aja. Besok panggilin dukun ya bro buat ngusir semua makhluk halus yang suka nyindir dari ruangan gue ini, ucap Farel santai yang ingin membalas menyerang Fahri dan berhasil membuat Fahri semakin geram. Kurang ajar lo bro, lo kira gue setan, jawab Fahri dan langsung memutuskan untuk meninggalkan Farel. Bagaimanapun ia tidak akan pernah menang melawan Farel dengan sindiran, ia akan lebih sering senjata makan tuan jika memulai peperangan dengan sahabatnya itu, dan Farel pun hanya bisa tersenyum dan merasa puas bisa menutup mulut Fahri yang ingin selalu menggodanya.
Semenjak menjadi finalis bintang kampus mewakili fakultasnya, Aida pun terlihat sangat sibuk untuk berlatih. Bagaimanapun ia tidak ingin mengecewakan teman-teman yang sudah sangat mendukung dirinya. Aida juga bersyukur ia bisa mendapat teman baru yang sangat cocok dengan dirinya. Namanya Sinta dan Putri yang sangat berpartisipasi untuk mendukung dirinya. Setelah selesai berlatih, Aida memutuskan ingin langsung pulang. Ia sangat merindukan si kembar, ditambah dengan aktivitasnya yang padat di kampus, membuat ia tidak banyak menghabiskan waktu dengan buah hatinya. Aida segera menghubungi Farel, namun tidak biasanya Farel telat bahkan tidak mengabari dirinya. Hal ini membuat Aida sangat khawatir dan terlihat sangat gelisah. Putri dan Sinta yang melihat Aida seperti orang kebingungan, segera menghampiri sahabat barunya itu. Meski mereka baru kenal, tetapi mereka ingin tulus bersahabat dengan Aida. "Aida, kamu ngapain berdiri di sini?" tanya Sinta yang sudah berada di dalam mobil bersama Putri. "Oh, aku lagi nungguin." Belum sempat Aida melanjutkan kata-katanya, Sinta sudah keluar dari mobil dan memaksa Aida untuk bergabung dengan mereka. Aida hanya bisa pasrah. Bagaimanapun ia juga sudah merasa lelah yang sudah menunggu Farel hampir 2 jam lamanya. "Rumah kamu di mana, Aida? Biar kami antar ya," ucap Putri yang melihat Aida masih seperti orang kebingungan. "Udah gak jauh dari sini kok, Put," jawab Aida singkat. "Kita boleh main ke rumah kamu gak, Aida? Biar kita bisa semakin dekat. Jujur saja kami tidak ingin sekedar berteman di kampus saja, tapi kami ingin berteman kapan dan dimanapun, istilahnya best friend forever gitu," ucap Sinta yang ingin memecahkan suasana yang terasa kaku itu. "Tentu saja boleh, justru aku senang, kalau kalian ingin berteman dengan aku, dan mau berkunjung ke rumahku," jawab Aida tulus dengan senyuman manis yang melekat di bibirnya. "Ye, akhirnya kita punya geng best friend forever," ucap Sinta yang merasa senang layaknya seperti seorang anak kecil. "Depan belok kanan ya, Put, gue tinggal di sana," ucap Aida sambil menunjuk jalan ke Putri. "Lo serius, Aida? Berarti lo orang kaya dong bisa tinggal di sini? Setahu gue hanya orang-orang kaya yang mampu beli rumah di sini. Wah, derajat gue semakin tinggi. Punya sahabat-sahabat kaya seperti kalian," ucap Sinta bersemangat membuat Aida dan Putri tertawa lucu melihat tingkah Sinta yang masih seperti anak kecil. Setibanya di rumah Aida, Putri dan Sinta sungguh merasa takjub melihat rumah Aida yang besar dan mewah. Mereka tidak menyangka, Aida yang terlihat polos dan apa adanya, ternyata tinggal di sebuah istana mewah yang diimpikan setiap orang. "Kayaknya gue bakalan sering main ke sini, Aida," ucap Sinta polos yang masih merasa pangling dengan isi rumah Aida. "Gue juga ya, Aida, rumah lo berasa nyaman banget. Kapan-kapan kita boleh ya nginap di sini," sambung Putri kembali yang juga merasa pangling dengan rumah sahabat barunya itu. "Dengan senang hati aku nyambut kalian di sini. Pintu rumah aku selalu terbuka kok untuk kalian," ucap Aida sambil memeluk Putri dan Sinta. Aida mempersilahkan Putri dan Sinta duduk di ruang tamunya serta menyuruh Big Ani untuk membuat jus dan makanan untuk mereka. Betapa terkejutnya mereka, ketika melihat Aida menggendong salah satu baby kembarnya, dan duduk bergabung dengan mereka. Aida pun bisa mengerti, apa yang ada dalam pikiran sahabat barunya itu, dan akan menceritakan kepada mereka.